Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lijah Tule dengan NIM 23011400039. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaga bahasa dan penggunaan bahasa Indonesia dalam profesi yang formal. Mari teman-teman, kita harus bisa dan terampil berbahasa Indonesia yang baik, baik itu saat kita berbicara maupun saat kita menulis. Tidak hanya sekedar bisa, tetapi juga harus memahaminya. Karena memiliki dasar berbahasa Indonesia yang baik akan mempermudah kita dalam memahami bahasa asing dan daerah. Apalagi NTT diapit oleh beberapa negara asing, seperti Timor Leste, New Zealand dan Australia. Contoh fatal dalam penggunaan bahasa Indonesia di dunia jurnalistik itu contohnya, penggunaan imbuhan di yang kadang-kadang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lainnya yaitu penggunaan bahasa baku, contohnya kata dahi dan testa. Beberapa jurnalis lebih sering menggunakan kata testa daripada kata dahi. Padahal kata yang baku itu adalah dahi, bukan testa. Ini disebabkan oleh penggunaan bahasa daerah yang masih kental di daerah masing-masing. Seorang jurnalis, juga jika tidak memiliki dasar berbahasa Indonesia yang baik, pasti akan kesulitan saat menulis. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang rendah akan sangat berdampak pada kemampuan seseorang untuk memparafrase kata, dan ini merupakan sebuah hal yang fatal di dunia jurnalistik. Contohnya, tiba-tiba Pertamina melakukan siaran pers 1 untuk semua media, misalnya. Tentunya sebagai seorang jurnalistik kita harus bisa membuat berita yang penggunaan katanya berbeda dari media-media lainnya. Dan hal ini tentunya membutuhkan kemampuan berbahasa Indonesia yang mumpuni. Dalam dunia pendidikan di era sekarang ini, guru bahasa Indonesia harus berkualitas sehingga menghasilkan didikan yang luar biasa. Untuk pemanfaatan bahasa Indonesia sampai saat ini memang masih terus berproses karena beberapa istilah masih menggunakan istilah asing karena pandanan kata dalam bahasa Indonesia belum tersosialisasi dengan baik sehingga dalam setiap pekerjaan baik profesi maupun non-profesi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena bukan saja memberikan informasi tetapi juga memberikan edukasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan sekitar 6.000-an atau 7.000-an yang ada di Indonesia dan NTT khususnya Kabupaten Alor termasuk bahasa daerah terbanyak. Jika kita memiliki bahasa Indonesia, maka kita akan mudah belajar bahasa asing. Kita butuh literasi yang banyak agar bahasa Indonesia tidak terlupakan meskipun bahasa asing kini sudah semakin dikenal. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang favorit di Australia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.